semuanya? Baik. Semuanya sarapan? Sudah mandi? Siap belajar? Selamat pagi. Kurang semangat. Coba berdiri. Diri semua. Diri. Oke. Siap belajar? Siap belajar? Oke. Selamat pagi. Terima kasih duduk kembali. Oke. Pelajaran hari ini akidah akhlak. Lanjutan yang lalu adalah belajar tentang beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam materi, siapa yang masuk? Semua ya? Semuanya masuk. Oke. Terima kasih. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku akidahnya, akidah akhlak dibawa semua ya. Cari dulu buku akidah akhlaknya. Oke. Baik, kalau sudah dibuka semua, tentunya sudah belajar tentang qada dan qadar minggu lalu. Sekarang masalah tanya, siapa yang tahu arti qada itu? Angkat tangan. Iya, serius. Ketetapan Allah. Ketetapan Allah kapan itu ditetapkan? Ketetapan Allah sejak zaman azali, benar nggak? Benar. Nah, kemudian setelah qada itu ada qadar. Apa qadar? Tadi saya perempuan. Qadar itu apa? Iya. Perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan di zaman azali. Oke. Bagus. Kemudian takdir itu ada dua. Ada apa aja? Malam dan ngobrol. Oke, sudah tahu semua. Oke, sekarang kita bahas tentang materi tersebut. Ya, sudah dibuka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan minggu lalu tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tadi sudah beriman kepada qada dan qadar. Boleh maju. Qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan nasib kita. Ya, sudah menetapkan nasib kita sejak zaman azali. Arfan misalkan, Arfan sudah ditetapkan namanya, ya. Rezekinya sudah ditetapkan, jodohnya. Arfan dilahirkan dalam perut ibunya, namanya siapa, sudah ada di zaman azali itu. Kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan adalah semuanya, jodoh, karir, ya, sampai kematian. Itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan. Sejak kapan? Sejak Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, sejak kita lahir ke dunia ini, kemudian Allah mewujudkan takdir kita. Apakah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Rezekinya kita misalkan, ya. Ketika Arfan misalkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sekian. Tapi ketika pada perjalanannya di dunia, Arfan ini sangat giat sekali, usahanya keras, kerja keras, dia sungguh-sungguh belajar, ya. Yang tadinya ditetapkan hanya menjadi seorang gojek misalkan, kemudian Arfan ketika hidup di dunia dia kerja keras, mau merubah nasibnya, maka disitulah di dunia inilah manusia bisa berubah siapapun, karena di zaman azali manusia ini memiliki potensi
yang sama, kemampuan yang sama, memiliki potensi jadi orang yang baik semua. Kemudian bagaimana nanti mengaplikasikannya di dunia ini, apakah dia mau berubah atau tidak. Itu takdir. Maka kemudian takdir dibagi menjadi dua kode. Ada mu'alaf, ada mubrom. Kamu boleh maju kalau itu. Ya. Ada mu'alaf, ada mubrom. Yang mu'alaf bisa dirubah, yang mubrom tidak bisa. Nah, yang bisa dirubah adalah tadi karirnya, rezekinya, prestasinya, ya. Jangan pesimis. Saya mah orang tua saya hanya tukang becak, orang tua saya hanya pedagang sayur, orang tua saya hanya tukang kuli bangunan. Saya pasrah aja ikut. Nggak bisa. Jadi bisa saja anak seorang tukang becak, anak seorang kuli bangunan, kemudian dia bisa karena kerja keras, sungguh-sungguh kuliah sehingga dapat beasiswa, sehingga kuliah ke luar negeri. Nah ini kan bisa aja. Ada pengalaman juga ada anak seorang tukang beca di Depok nih. Pengalaman anak seorang tukang beca, dia bisa kuliah sampai doktor di Universitas Indonesia. Siapa yang membiayai? Awalnya yang membiayai oleh orang tua. Orang tuanya mau kerja keras, mau merubah nasib keluarganya. Dia tiap malam, tiap pagi sampai malam dia mengayuh becaknya untuk sekolah anaknya. Kemudian anaknya pintar. Dari SMA selalu mendapatkan prestasi, kemudian ditawarkan beasiswa untuk kuliah di UI, sampai doktor dia mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia. Tidak semua orang bisa kuliah di sana karena minim atau kekurangan biaya. Tapi si anak ini dia mampu kuliah di tempat yang biaya mahal dan universitas yang terkenal bonafit yang baik. Karena kemampuan dia untuk bekerja keras dan orang tuanya mau berubah nasibnya, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berubah nasib seseorang di dunia ini sesuai dengan kerja keras dan kebutuhan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mubrom ini nggak bisa dirubah, kematian, takdir, sakit, kemudian gempa bumi, bencana alam, itu nggak bisa dirubah, ya. Karena bencana alam ada, itu pun karena tidak sepenuhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bencana karena ada manusianya juga yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hutan, gunung itu bagus, ya, sawah, ladang. Tapi manusia kadang-kadang karena egois sendiri ingin merusak tanaman sehingga menebang pohon secara liar untuk kepentingan sendiri. Akhirnya tebang secara liar, pohonnya habis, hujan turun deras, akhirnya banjir bandang, longsor. Nah itulah ada campur tangan manusia, ya. Oke, sudah takdir, mu'alaf dan mubrom. Oke, bahasa olahraga sekian. Oke, selesai. Tiga. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Sol akan memberikan, kita akan diskusi. Ada 3 masalah. Pak Sol punya berapa tadi? Jadi kasih ya. Oke. Oke, ada 3 masalah. Ada 3 masalah, ya. Nanti saya akan berikan masalah-masalah itu pada kelompok-kelompok, masing-masing kelompok dibentuk kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3. Silakan masing-masing membuat kelompoknya yang sudah ditunjuk tadi. Silakan, dirampin. Pos. Baik anak sekalian, masalah akan kita diskusi dan masalah memberikan setiap grup, setiap kelompok satu masalah. Nanti masalah ini kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, kalian nanti mempresentasikan di depan teman-temannya.
masing-masing kelompok satu nanti masalah minta mempresentasikan hasil diskusi jawaban dari masalah-masalah yang diberikan, dari gambar-gambar yang sudah diberikan, satu persatu. Satu nih ya, dua ada dua. Nih, yang tiga. Silakan dari kelompok satu yang gambar yang mana tadi? Yang ini kamu silakan presentasikan. Ya. Silakan dijawab dulu, ditulis dulu Pak. Tulis. Silakan diisi. Sesuai dengan gambarnya. Diisi dulu. Jangan bingung. Diisi. 5 menit tahan ya. Oh. Oke. Ayo diisi. 5 menit. Tiga. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gambar nomor 1 adalah menunjukkan siswa sedang mendapatkan presentasi yang baik, karena presentasi yang baik dapat diraih dengan berusaha keras dan sungguh-sungguh, karena dengan usaha yang kuat akan menghasilkan nasib yang lebih baik.